Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang teori Gestalt menurut Kurt Lewin. Prinsip dasar Gestalt. 1. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Yang kedua, prinsip-prinsip pengorganisasian. Principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Principle of similarity, individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu dapat berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Principle of objective set, organisasi berdasarkan mental set yang telah terbentuk sebelumnya. Principle of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi ataupun melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Principle of closure or principle of good form, bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figure, yaitu bentuk, dan ground, yaitu latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih serangkaian stimulus, mana yang dianggapnya sebagai figure dan mana yang dianggapnya sebagai ground. Principle of isomorphism, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran, atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Kurt Lewin adalah seorang psikologi Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat. Bahkan, beliau dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di Molgino, Polandia. Dan beliau meninggal pada tanggal 12 Februari 1947 di Amerika. Kurt Lewin menempuh pendidikan di Kaiserin Augusta Gymnasium pada tahun 1905 sampai 1908 dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Ludwig Maximilians. Psikologi Gestalt menurut Kurt Lewin. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psychology oleh Kurt Lewin. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak adekuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan Galilean, yaitu mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologi tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologi ini terdiri dari fakta dan objek psikologi yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Tugas utama psikologi adalah meramal perilaku individu berdasarkan semua fakta individu yang eksis dalam lapangan psikologinya pada waktu tertentu. Life space terbagi atas bagian-bagian yang memiliki batasan-batasan. Batasan ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuan disebut locomotion. Dalam lapangan psikologi ini,
juga terjadi gaya yang menarik dan mendorong individu mendekati dan menjauhi tujuannya. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi ketegangan. Salah satu teori Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologi tertentu dapat mengalami konflik atau pertentangan batin yang jika tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Berdasarkan pada vektor yang saling bertentangan, Lewin membagi konflik dalam 3 jenis. 1. Konflik mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. 2. Konflik menjauh-menjauh. Konflik ini terjadi jika seseorang berhadapan pada dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari keduanya sekaligus. Konflik mendekat-menjauh. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif,